Nabi Isa dalam Islam itu menekankan yang kedua ini. Kalau kekristenan menekankan yang pertama dan yang kedua. Beda-beda enggak apa-apa, itu urusannya dia. Memang Islam bukan Kristen, Kristen bukan Islam. Kenapa kita harus memaksakan pemahaman kita? Maka adanya orang mu'alaf itu tidak usah dibesar-besarkan. Itu merusak kerukunan. Begitu juga orang yang pindah agama ke Kristen tidak usah disiar-siarkan. Al-masdu lillahi walibni waruhil kudus Qades. Itu di gereja. Nanti tiba sholat duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indah sekali. Orang Kristen harus punya sumbangan untuk merekatkan kesatuan bangsa ini. Jangan sampai tercabik-cabik karena egoisme kelompok, egoisme aliran, termasuk sesama Kristen. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada saat ini saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Nasihat Bijak Dr. Bambang Nursena. Adanya mualaf dan murtadin tidak usah dibesar-besarkan. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan dan beberapa catatan penting tentang pemikiran yang sangat bagus dan luar biasa dari hambanya Dr. Bambang Nursena ini, ada baiknya mari kita terlebih dahulu menyaksikan ulasan dan pembahasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Ada seorang teolog besar di abad ini yang sudah meninggal, namanya Baba Senuda, yang sekaligus adalah patriark dari gereja Ortodok Koptik. Dalam bukunya yang berjudul Qanun al-Iman, Konstitusi Iman, dia mengatakan bahwa Ibnullah lahu waladdain, putra Allah itu memiliki dua kelahiran. Yang pertama al-awal, wulida minal ab, yang lahir dari bapa, ilahan bigoiri jasad, secara ilahi tanpa jasad, tanpa fisik, karena ini bukan kelahiran fisik. Duna tanpa ibu, karena putra Allah itu tidak membutuhkan seorang ibu, karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Terus yang kedua, kelahirannya yang kedua, wulida min jasadan biduni ab, yang lahir dari ibu secara jasad dalam kemanusiaannya tanpa seorang ayah. Nah, Nabi Isa dalam Islam itu menekankan yang kedua ini. Kalau kekristenan menekankan yang pertama dan yang kedua. Beda-beda enggak apa-apa, itu urusannya dia. Memang Islam bukan Kristen, Kristen bukan Islam. Kenapa kita harus memaksakan pemahaman kita? Lek kowe percaya ya puji Tuhan, ora percaya wis itu pilihan hidup kok. Gitu loh saudara-saudara. Maka adanya orang mu'alaf itu enggak usah dibesar-besarkan. Itu merusak kerukunan. Begitu juga orang yang pindah agama ke Kristen, nggak usah disiar-siarkan. Kalau mau kesaksian ya biar aja pribadi di dalam gereja. Tidak usah dimedsoskan. Yang seperti itu merusak kerukunan. Merusak Bhinneka Tunggal Ika. Coba, kalau tidak percaya sama saya, lihat Syria itu. Saya pernah hidup di Syria. Dulu itu indah sekali yang namanya Aleppo, Damaskus. Ada bukti arkeologi. Jalan lurus sekarang namanya Thoriq al-Mustaqim. Jalan lurus inilah yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul. Ketika Paulus di awal pertobatannya di rumah Ananias, sampai sekarang masih ada.
Itu namanya bab tuma, itu indah sekali. Saya kalau sore hari sering minum kopi Turki itu di pinggir-pinggir jalan. Dekat jalan di Damaskus itu suasananya damai sekali. Kalau hari Minggu di gereja, lantunan ayat-ayat firman Tuhan, di gereja nanti agak siang sedikit duhur, itu ada suara adzan, tidak pernah saling bertabrakan antara Kristen dan Islam. Misalnya, kalau di gereja ortodok, orang mendengar lantunan, seorang mengajikan firman Tuhan, dari doksologi trinitaris misalnya, al-masdu lillahi walibni waruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila dari tahirin amin. Itu artinya apa? Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala masa. Amin. Ibadah dimulai. Ya toh? Kalau tadi ada kata-kata kudus, 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 itu di dalam bahasa Arab. Kadesata, kadesato, kades. Kades itu di gereja. Nanti tiba sholat duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indah sekali. Begitu dihantam ISIS, satu saling curiga dengan yang lain, satu mengutuk dengan, sekarang tidak ada damai. Maka orang Kristen harus punya sumbangan untuk merekatkan kesatuan bangsa ini. Jangan sampai tercapik-capik karena egoisme kelompok, egoisme aliran, termasuk sesama Kristen. Kita ini disuruh membawa damai. Yang membawa damai diumpamakan anak-anak Allah, kan gitu kan. Jadi anak Allah itu maknanya anak Allah secara umum. Orang-orang yang membawa damai. Yang kedua, anak Allah gelarnya Raja-Raja Israel yang diurapi oleh Tuhan sebagai Raja atas umatnya. Yang ketiga, anak Allah secara eksklusif, yaitu monogenes theos, putra tunggal Allah. Yaitu apa? Firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, dan firman Allah itu adalah Allah. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, menyaksikan dan mendengarkan ulasan, pembahasan, dan pernyataan dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Terus terang, saya begitu sering men-share atau membagikan kepada Bapak Ibu Saudara pembahasan dan pemikiran dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Oleh karena saya merasa tidak tahan diri, di mana saya telah terlebih dahulu dikuatkan, diteguhkan, dibekali, dan dicerahkan oleh pengajaran-pengajaran yang beliau sampaikan. Oleh karena itu, saya secara khusus terpanggil untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara penggalan-penggalan dari pernyataan beliau yang boleh kita suguhkan dalam konteks yang spesifik sehingga lebih mengena, menyentuh kepada Bapak Ibu Saudara tanpa harus menghilangkan atau mengubah arti dari apa yang telah disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Saudara dikasihi Tuhan, pernyataan beliau dimulai dengan menyampaikan kepada kita informasi yang sangat berharga bahwa ternyata ada teolog besar pada zaman ini yang bernama Baba Senuda, Patriark Gereja Ortodoks Koptik, di mana memiliki sebuah buku dengan judul Kanon Al-Iman
atau konstitusi iman. Dalam hal ini, hambanya Baba Shenouda di dalam buku Kanon Al-Iman tersebut memberikan penjelasan yang begitu bagus terkait dengan anak Allah atau putra Allah yang memiliki dua kelahiran. Yang pertama, lahir dari Bapa secara ilahi, tanpa jasad, tanpa fisik, bukan kelahiran fisik atau tanpa ibu. Kenapa? Karena putra Allah tidak membutuhkan seorang ibu. Dan juga karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Kelahiran yang kedua, lahir dari ibu secara jasad dalam keberadaannya sebagai manusia atau dalam kemanusiaannya. Lahir secara fisik tanpa seorang ayah. Saudara dikasihi Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, bertitik tolak dari seorang teolog besar yang bernama Baba Shenouda, Patria Gereja Ortodoks Koptik, saya ingin memberikan konfirmasi, penegasan sekaligus penjelasan bahwa di dalam setiap agama itu ada istilah-istilah teologis yang perlu dengan rendah hati kita mengerti dan memahami dari sudut pandang yang memakai istilah teologis tersebut. Sebagai contoh, kita tahu bersama ada ayat Al-Quran yang berbunyi, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ternyata sekalipun seorang Bapak Haji Roma menciptakan lagu, Allah tidak beranak dan tak diperanakkan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saudara dikasihi Tuhan, kita tidak tahu maksud dan tujuan secara substansi Bapak Haji Roma Irama mengarang atau mencipta lagu itu. Tetapi yang jelas, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya tubuh Kristus, gereja Tuhan, tidak perlu merasa aneh dan asing dengan perkataan tersebut. Karena memang dalam konteks kekristenan pun, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sekalipun orang Kristen menyapa Allah itu sebagai Bapa, itu sama sekali tidak terkait dengan hal yang biologis, tidak terkait dengan jenis kelamin. Sebab Allah itu tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak juga banci. Karena Allah itu roh adanya. Dalam konteks kekristenan, kalaupun ada sebutan Bapa, sebenarnya mau memberikan penegasan atau konfirmasi bahwa Bapa itu adalah sumber dari segala sesuatu. Itu sesuai dengan 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Saudara dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi saya memberikan konfirmasi penegasan kepada kita bahwa istilah-istilah bahasa teologis itu tidak boleh secara serampangan, tidak boleh secara membabi buta kita artikan dari perspektif keyakinan agama kita, diarahkan pengertian pemahaman seperti itu kepada agama lain. Sebagai contoh, saya tidak boleh memahami istilah-istilah teologis di dalam saudara-saudaraku Islam menurut sudut pandang saya. Sebagai contoh, saya mengartikan arti Nabi dalam konteks kekristenan, saya paksakan pengertian Nabi dalam konteks kekristenan, dan harus itu yang benar menurut pengertian Nabi dalam konteks saudara kita Islam. Tidak boleh, sebaliknya juga demikian. Dalam konteks kekristenan ada yang disebut dengan anak Allah. Anak Allah bukan berarti Allah beranak, Allah diperanakkan. Anak Allah itu artinya sebuah istilah teologis yang mengartikan tentang eksistensi Yesus sebagai firman Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara dikasihi Tuhan, ternyata ada perbedaan antara saudara kita Islam dan Kristen
terkait dengan putra Allah memiliki dua kelahiran. Dalam konteks Kristen, dua-duanya diakui, kelahiran ilahi dan kelahiran sebagai manusia dari rahim Bunda Maria. Tentunya yang dimengerti dan dipahami oleh saudara-saudara kita Islam bertitik tolak dari data dan fakta Al-Quran. Termasuk kepada kelahiran yang kedua, lahir dari ibu secara jasad atau fisik dalam kemanusiaannya tanpa seorang ayah. Jadi kalau saudara kita Islam hanya meyakini kelahirannya secara insani, secara jasad, secara fisik, maka orang Kristen memiliki dua pengertian tentang kelahiran dari sang putra Allah atau anak Allah itu sendiri. Kelahiran ilahi ini makin jelas terlihat dari ayat firman Tuhan yang berkata, "Aku keluar dan datang dari Bapa." Yohanes 8 ayat 42. Tentunya kalau dikatakan keluar dan datang dari Bapa, sudah pasti itu tidak berbicara terkait dengan eksistensi keberadaan Yesus sebagai yang insani, sebagai yang manusia, sebagai yang jasad, sebagai yang fisik. Itu terkait dengan keilahian dari Kristus yang diperanakan dari Bapa itu sendiri. Oleh karena itu, kalau ada perbedaan antara saudara kita Islam dengan Kristen, mari kita jangan ribut dengan perbedaan itu. Mari kita hargai perbedaan yang ada terkait dengan hal-hal yang bersifat doktrin, ajaran secara teologis. Tidak perlu kita memaksakan saudara kita Islam memaksakan pengertian pemahamannya bahwa beginilah Kristen. Tidak boleh demikian. Orang Kristen pun tidak boleh beginilah pengertian pemahaman dari Islam. Ini yang harus benar. Menurut perspektif kita, yang benar adalah begini. Menurut perspektif saudara kita, yang benar adalah begitu. Mari kita menghargai. Tapi kita bisa berdiskusi. Kita bisa berdebat. Kita bisa berdialog. Kita bisa sharing satu dengan yang lain. Tanpa harus memaksakan pemahaman kita satu dengan yang lain. Saudara dikasih Tuhan, hambanya Dr. Bambang Nursena berkata, jangan memaksakan pemahaman kita harus diikuti mutlak oleh orang lain. Demikian sebaliknya, jangan orang lain memaksakan pemahamannya kepada kita orang-orang Kristen. Mari kita menghargai keperbedaan yang ada. Kalau kita menjelaskan Injil, kebenaran, firman Tuhan, biarlah kita menyampaikannya dengan bebas dan leluasa, tanpa harus menghina, merendahkan keyakinan orang lain. Karena pada dasarnya, siapapun kita tidak ada yang suka dan senang dihina, direndahkan. Mari kita saling menghargai. Tetapi tetap kita bisa menyampaikan apa yang kita yakini dan itu benar menurut standar kebenaran firman Tuhan. Kita bagikan, kita komunikasikan, kita wartakan kepada orang-orang lain, apalagi konteks media sosial sekarang ini. Betapa leluasa kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada yang membatasi, yang penting kita menghargai keperbedaan yang ada. Kalau misalnya oleh karena hasil apa yang saya beritakan, orang lain di sana dibuka mata hati, mata rohaninya oleh Roh Kudus, sehingga mereka terbuka percaya kepada Tuhan, yaitu urusan Tuhan. Karena yang membuat orang bertobat, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan karya manusia, tapi oleh karena karya dan dorongan Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa. Dosa oleh karena apa? Dosa oleh karena belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Akhirnya karena dicelikkan mata hati, mata rohaninya, sehingga terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi tugas kita adalah mewartakan, memberitakan dengan ketulusan, kemurnian, kesungguhan hati. Maka urusan untuk bertobat, urusan untuk menjadi pengikut Kristus, urusan untuk terbuka hatinya percaya dari Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu bukan pekerjaan karya manusia. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Siapa manusia
yang telah jatuh tergadai dalam perhambaan perbudakan dosa sanggup dan mampu memilih Yesus? Mustahil. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya dan karya Roh Kudus yang menginsapkan kita, maka kita boleh terbuka untuk percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Dr. Bambang Nursena sering berkata, kita memang berbeda, tapi bukan berarti kita tidak bisa bersama-sama, bahkan bekerja sama. Bagus sekali kalimat itu. Memang terus terang, kalau saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena, pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Saya pribadi, Bapak Ibu Saudara, kalau memang banyak orang di luar sana, oleh karena karya dan pekerjaan Roh Kudus, banyak yang akhirnya terbuka hatinya, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Menurut saya kurang wise, kurang berhikmat, kurang bijaksana. Kalau itu harus digembar-gemborkan, kalau itu harus dibesar-besarkan, kalau itu harus disiar-siarkan, kalau itu harus dimedsoskan semuanya. Apakah itu dari yang Kristen Protestan atau Kristen Katolik masuk kepada saudara kita Islam? Sebaliknya, yang pindah dari Islam menjadi Kristen Protestan atau Kristen Katolik, menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan. Seperti yang diusulkan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, adanya orang yang mualaf tidak usah dibesar-besarkan. Pindah agama ke Kristen tidak usah disiar-siarkan, tidak usah dimedsoskan. Karena hal itu bisa merusak kerukunan, toleransi, kebersamaan sebagai sesama anak bangsa, di mana kita sama-sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga unity, kesatuan bangsa kita. Ini bukan berlaku munafik. Saya kasih tahu cara-cara yang kita lakukan. Perlu kita introspeksi, evaluasi diri, koreksi diri. Apakah yang kita lakukan masih tetap dalam koridor mencontoh, meniru, meneladani pola cara pendekatan dari Yesus Kristus sendiri? Apakah dengan membesar-besarkan, menyiar-nyiarkan, memedsoskan semua yang berpindah keyakinan membuat kita semakin bahagia? Bahkan kadangkala saya lihat jadi ada sesuatu yang bersifat kompetisi yang tidak sehat. Untuk membuktikan ini yang lebih kuat, ini yang lebih hebat. Menurut saya, lebih bagus kita punya filosofi. Bukan seperti ayam bertelur, tapi punya filosofi seperti penyu. Artinya apa? Ayam bertelur baru satu telurnya. Satu RT ribut dibuatnya kotak, 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 kotak. Ribut dibuatnya. Anak bayi pun terbangun dari tidurnya. Terganggu Bapak Ibu Saudara. Baru satu telurnya, satu hasilnya. Tapi coba penyu. Penyu itu gak pernah bersuara, berteriak-teriak, tapi diam-diam sudah ribuan telurnya. Mari kita berperilaku seperti penyu. Mari kita belajar dari penyu, bukan dari seekor ayam yang bertelur. Bukankah filosofi dari orang tua kita, padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Semakin kita berbuah, semakin rendah hati. Tidak perlu kita berkuar-kuar, membesar-besarkan, mensiar-siarkan, memedsoskan kalau ada orang yang beralih keyakinan. Sengaja tidak sengaja kita sedang merusak Bhinneka Tunggal Ika, sedang merusak kerukunan kita satu dengan yang lain. Mari biarkan diam-diam. Doa sungguh-sungguh, terjadi terobosan, terjadi kebangunan rohani, terjadi hujan pertobatan. Biarlah kalau sudah ada buahnya, kita tidak usah menggambar-gambarkan di publik. Tapi saya tahu ada perbedaan antara satu dengan yang lain dalam konteks ini, termasuk berkaitan dengan para apologet Kristen maupun para apologet dan saudara kita Muslim atau Islam. Saudara dikasih Tuhan, orang Kristen harus punya sumbangan, kontribusi untuk merekatkan kesatuan bangsa. Jangan kita hadir untuk merongrong, merusak
memecah belah satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita ini ada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita sebagai sama anak bangsa memiliki kontribusi, dan orang-orang Kristen, bukankah firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu kubuang. Artinya kita tidak dibuang ke Indonesia, kita adalah anak resmi bangsa ini. Tapi di mana kita berada, biarlah kita mendatangkan, menghadirkan kesejahteraan, kebahagiaan, sukacita, kedamaian di tengah-tengah di mana kita berada. Kenapa hal ini penting? Supaya jangan sampai tercabik-cabik karena egoisme kelompok, karena egoisme aliran, termasuk jangan sampai terjadi keegoisan antara sesama umat beragama, termasuk antara sesama umat Kristen. Saudara dikasihi Tuhan, kenapa hal ini penting? Karena kita dipanggil oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi pembawa damai, duta-duta Kristus yang membawa damai kemanapun kita berada. Sampai Yesus menyampaikan dalam sebuah khotbah di bukit dengan ucapan bahagia yang sangat terkenal. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah dalam pengertian secara umum, kalau kita membawa damai, berarti kita masuk dalam kelompok kriteria nilai sebagai anak-anak Allah. Kiranya ulasan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap berdiri teguh dan berjalan hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.